Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru ini teman-teman, saya ingin membahas tentang trending topik saat ini. Yang pertama tentang Robert Lewandowski yang diincar oleh FC Barcelona. Yang kedua tentang Frenkie de Jong yang diincar oleh Manchester United. Seperti yang kita ketahui bahwa baik Xavi Hernandez dan juga Erik ten Hag akan coba untuk melakukan perubahan yang signifikan di skuad FC Barcelona dan juga Manchester United. Xavi Hernandez memang masuk sebagai pelatih dari FC Barcelona di pertengahan musim lalu. Kemudian pada saat transfer window dibuka di bulan Januari, dia ada membeli beberapa pemain yang bisa mengubah permainan dari FC Barcelona. Betul kan? Kemudian Erik ten Hag sekarang masuk menggantikan Ralf Rangnick yang dianggap gagal untuk meningkatkan level permainan dari Manchester United sehingga Manchester United tidak akan bermain di Champions League musim depan. Meskipun Xavi Hernandez berhasil membawa FC Barcelona itu menempati urutan kedua di La Liga alias runner up, tapi ya menurut hemat saya dia tentu ingin FC Barcelona sebetulnya mendapatkan gelar musim lalu walaupun dia masuk di timing yang sebetulnya sudah terlambat ya, karena kita tahu sudah berjalan cukup banyak pertandingan. Kemudian pada saat dia masuk ya tim-tim lain seperti Real Madrid, Sevilla ya penampilannya sudah jauh lebih konsisten, jadi memang dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Artinya wajar saja sih musim lalu Xavi tidak berhasil membawa FC Barcelona menjadi juara, apakah itu di Europa League atau juga di La Liga. Tapi untuk musim depan dia punya peluang yang besar asalkan dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan. Kenapa sih pelatih-pelatih itu menginginkan pemain sesuai dengan selera mereka? Ya karena mereka punya konsep permainan yang mereka yakin bisa dijalankan oleh pemain yang mereka incar. Seperti yang dilakukan oleh Xavi Hernandez ketika dia mendapatkan Aubameyang, Traore, dan kemudian Ferran Torres. Memang Ferran Torres penampilannya belum konsisten, but still he's a major part of FC Barcelona. Dia adalah bagian yang penting dari FC Barcelona. Dan saya yakin bahwa permainannya akan lebih baik lagi musim depan. Dan satu pertanyaan besar tentunya bagi kita semua, kenapa Xavi menginginkan Robert Lewandowski? Padahal stok striker di FC Barcelona menurut saya sudah cukup. Ada Depay yang bisa bermain sebagai striker, ada Lord Braithwaite dan juga Lord Aubameyang. Nah, bagi saya simpel saja. Dia menginginkan Robert Lewandowski karena Robert Lewandowski punya kemampuan yang jauh lebih baik daripada striker-striker yang sekarang berada di FC Barcelona. Apa kehebatan dari Robert Lewandowski? Dia adalah pure finisher, penyerang yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Itu yang menurut saya menjadi salah satu masalah di FC Barcelona meskipun sudah dilatih oleh Xavi Hernandez di pertengahan musim lalu. Karena walaupun secara defense FC Barcelona jauh lebih baik ketika sudah dilatih oleh Xavi Hernandez, tapi secara penyerangan walaupun mereka sudah menguasai jalannya pertandingan, walaupun mereka sudah menciptakan begitu banyak peluang, tapi tetap saja para pemain akan sulit untuk melakukan finishing. Itu salah satu masalah di FC Barcelona musim lalu ketika sudah mulai ditangani oleh Xavi Hernandez. Maka itu dia menginginkan striker baru untuk musim depan agar bisa lebih banyak mencetak gol. Faktanya bahwa FC Barcelona musim lalu kalah jauh dari Real Madrid dalam urusan mencetak gol. Kenapa seperti itu? Karena Real Madrid punya Benzema dan Barcelona punya Aubameyang, Braithwaite atau Depay yang memang kan tidak konsisten dalam urusan mencetak gol. Oke lah, Aubameyang bisa mencetak banyak gol, belasan gol. Dia tidak bermain sebanyak Memphis Depay tentunya karena Memphis Depay kan dari awal musim lah ya, seperti itu. Hitungan saya artinya dari awal musim ya seharusnya dia bisa lebih banyak mencetak gol lah. Aubameyang masuk pertengahan musim ternyata dia bisa mencetak lebih banyak gol secara keseluruhan. Tapi ada juga kan beberapa pertandingan yang dia miss chances. Maka itu FC Barcelona tidak bisa lolos lebih jauh lagi dari Europa League musim ini. Justru tim yang mengalahkan mereka, Frankfurt, yang akhirnya menjadi juara dari Europa League. Ya itu sudah jelas bahwa Xavi menginginkan pemain yang bisa melakukan finishing demi finishing dari peluang-peluang yang mereka ciptakan. Jadi ya istilahnya gak perlu selusin peluang. Ya cukup setengah lusin peluang tapi minimal bisa mencetak atau mengkonversikan 50% dari total peluang yang mereka peroleh. Nah itulah keunggulan dari Real Madrid musim lalu. Ketika memang kita menyaksikan pertandingan-pertandingan dari Real Madrid dan juga FC Barcelona, ketika FC Barcelona itu sudah dilatih oleh Xavi Hernandez kan kita bisa melihat. Dan saya juga perlu jujur bahwa secara permainan memang Barcelona terlihat lebih menarik.
Tapi secara efektivitas Real Madrid itu lebih efektif karena mereka punya penyerang yang dengan kemampuan finishing yang bagus seperti Karim Benzema, ya kan? Tapi kan di Barcelona ini pemain-pemain yang bermain di depan ini kan tidak konsisten. Ya memang sih Braithwaite tidak bermain full musim lalu, tapi saya gak yakin pemain seperti Braithwaite itu bisa tampil konsisten, apalagi nanti ketika Barcelona sudah bermain di Champions League. Tentu itu juga merupakan salah satu incaran dari Xavi yang pernah sukses sebagai pemain menjadi juara dari Champions League. Dan jangan salah atau jangan lupa bahwa uang besarnya itu kan berada di Champions League dan Barcelona membutuhkan pemasukan yang besar. Kita tahu tim ini masih punya masalah dengan situasi atau kondisi finansial mereka. Maka itu FC Barcelona perlu menjual beberapa pemain mereka dulu, baru kemudian mereka bisa memberikan penawaran bagi Robert Lewandowski secara real. Kalau sekarang ini kan ya kita belum tahu nih apa sebetulnya yang sedang terjadi. Walaupun dari pihak Lewandowski dia sudah menyatakan bahwa dia sudah tidak ingin bertahan di Bayern Munich. Bahkan dia sampai mengatakan bahwa dia sudah mati rasa. Artinya apa? Dia sudah jenuh. Artinya apa? Dia merasa dia perlu mendapatkan tantangan baru. Dan saya pikir bagus juga destinasi dari Robert Lewandowski, yakni ke FC Barcelona. Pada saat juga Barcelona coba untuk bangkit kembali sebagai salah satu kekuatan di Eropa. Yes, menurut saya FC Barcelona bisa bangkit kembali teman-teman jika mereka mendapatkan Robert Lewandowski. Saya yakin benar. Silakan kalian boleh save konten ini dan nanti kalian boleh dengarkan lagi ketika Lewandowski sudah gabung ke FC Barcelona dan ketika dia sudah mulai mencetak gol demi gol. Paling enggak di La Liga lah. Karena cara permainan dari FC Barcelona ini bersama Xavi ini beda banget. Mereka sering menguasai jalannya pertandingan, mereka cepat dalam melakukan counter attack, mereka cepat dalam mengalirkan bola ke lini depan sehingga memang mereka lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan Real Madrid saja kan bisa mereka bantai, ya kan, di Bernabeu. Ya artinya apa? Memang konsep permainan dari Xavi sudah bagus, tinggal mereka punya finisher yang jauh lebih berkelas lagi dan itu berada di diri Robert Lewandowski. Nah untungnya bagi Real Madrid bahwa mereka masih punya Karim Benzema, walaupun usia dari Karim Benzema kan sudah tidak muda lagi, berusia 34 tahun. Lewandowski gak beda jauh, berusia 33 tahun. Ya usia itu kan hanya sebuah angka. Artinya ya Lewandowski dengan pengalamannya yang luar biasa bermain di Bundesliga untuk waktu yang cukup lama dan konsisten dalam urusan mencetak gol, plus dia juga konsisten dalam urusan mencetak gol di Champions League, ya tentu dia akan bisa memberikan solusi bagi FC Barcelona dalam urusan mencetak gol. Karena dengan gaya permainan Barcelona yang possession, tiki-taka, menyerang terus-menerus, menguasai lini tengah, ya mereka perlu finisher seperti Robert Lewandowski. Terlepas nanti Barcelona bisa mendapatkan dia atau tidak. Maka itu kan sekarang ini kan yang kita baca pemberitaannya bahwa Barcelona siap memberikan penawaran, tapi mereka juga menunggu dari Bayern Munich, apakah ingin melepasnya atau tidak. Kabar terakhir yang saya baca bahwa Bayern Munich juga sebetulnya ingin menahan Lewandowski minimal 1 musim lagi. Ya gak ngerti juga ya kenapa ya, atau mungkin mereka juga masih berharap lah Robert Lewandowski ini bisa bertahan karena secara performance dia gak menurun. Sama sekali gak menurun, dia masih bisa mencetak banyak gol setiap musimnya. Dan FC Barcelona kita tahu setelah ditinggal oleh Lionel Messi, mereka perlu goal getter seperti Lionel Messi. Ya kan? Karena musim ini saja top scorernya secara keseluruhan tuh Aubameyang hanya 13 gol. Depay di La Liga saja 12. Waktu ada Messi kan puluhan. Jadi saya yakin jika Lewandowski bisa masuk, itu yang akan memberikan ancaman serius bagi klub-klub lainnya di La Liga dan tentunya juga Barcelona akan punya peluang lebih baik lagi di Champions League. Tapi ya nanti kita lihat pemain-pemain mana lagi yang bergabung ke FC Barcelona. Nah sekarang saya ingin bahas tentang Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menurut saya adalah pemain yang penting bagi Xavi. Karena pemain ini punya daya jelajah yang luar biasa, pemain ini punya kemampuan passing yang bagus, pemain ini punya pergerakan yang aktif, dan pemain ini juga bisa melakukan pressing sesuai dengan konsep permainan FC Barcelona yang sekarang dilatih oleh Xavi. Artinya jika Frenkie de Jong dilepas, ya tentu Barcelona akan kehilangan sosok di lini tengah. Walaupun kita tahu permainan dari Frenkie juga belum konsisten, but he's better with Xavi. Terlihat daya jelajahnya tuh jauh lebih baik. Dia pergerakannya mobile. Maka itu pemain ini adalah pemain yang penting bagi Xavi. Tapi berita terakhir yang saya baca bahwa Xavi juga rela melepas Frenkie de Jong asalkan mendapatkan penggantinya. Artinya apa? Bahwa pengganti dari Frenkie de Jong itu bukan Lewandowski karena posisinya kan beda. Nah artinya Xavi juga sudah punya target pemain lain di lini tengah. Tapi tentu dia ingin dulu melepas Frenkie de Jong. Masalahnya Frenkie de Jong yang gak mau pindah ke Manchester United. Ya, karena Frenkie de Jong masih betah di FC Barcelona dan dia masih ingin bermain di Champions League.
Artinya memang bagi klub-klub yang tidak bermain di Champions League sulit banget ya teman-teman untuk membeli pemain baru yang punya kualitas. Ya gimana nanti Arsenal loh. Arsenal tim yang saya support ini kan nggak tampil di Champions League. Wah, siapa yang mereka mau beli nanti? Itu yang berkali-kali saya katakan. Bahwa Arsenal tuh harus lolos ke Champions League. Kalau mereka gak lolos, mereka akan sulit untuk bisa menarik pemain-pemain berkualitas. Nah ini akan sulit nih bagi Arsenal. Sama juga sekarang bagi Manchester United kan, mereka gak akan bermain di Champions League. Padahal Erik ten Hag adalah mantan pelatih dari Frenkie de Jong, tapi dia masih ragu untuk pindah. Artinya dia perlu juga lah dirayu oleh Erik ten Hag. Nah sekarang tinggal bagaimana project dari Erik ten Hag ini untuk meyakinkan Frenkie de Jong. Dan apakah dia bisa meyakinkan Frenkie de Jong bahwa Manchester United akan lolos ke Champions League musim depan. Karena persaingannya di Liga Premier Inggris akan semakin ketat. Conte dengan Tottenham, Tuchel dengan Chelsea, kabarnya uang segar sudah available ya bagi dia untuk beli-beli pemain. Conte juga sama. Liverpool kita tahu seperti biasa. Manchester City seperti biasa. Ya Arsenal kalau di lokal masih oke lah ya. Paling enggak mereka bisa memberikan pressure lah kepada Manchester United. Artinya harus jelas konsepnya dari Erik ten Hag. Dan kenapa Erik ten Hag butuh Frenkie de Jong? Kan ada tuh Lord Fred dan juga McTominay kan. Nah, karena konsep permainan dari Erik ten Hag sesuai dengan karakter permainan dari Frenkie de Jong. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, nggak perlu saya ulangi. Jadi pemain ini akan merupakan bagian yang penting dari Manchester United. Seperti ketika Manchester United masih dibela atau masih diperkuat oleh Paul Scholes. Dan teman-teman jika sering menonton pertandingan-pertandingan dari FC Barcelona, coba lihat deh bahwa seringkali itu Frenkie de Jong melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ya ini sedikit banyak mirip dengan Paul Scholes. Dan dari segi pengalaman ya gak perlu diragukan lagi kan. Sudah biasa bermain di Champions League, kemudian dia juga bermain di dua klub besar. Yang pertama Ajax, kemudian sekarang FC Barcelona. Dia sudah bisa merasakan pressure bermain di klub besar. Apalagi sekarang di Manchester United yang akan coba juga untuk bangkit kembali. So menurut saya ya ini dua pemain yang memang dibutuhkan oleh Xavi dan juga Erik ten Hag. Tinggal kita sekarang tunggu perkembangannya seperti apa. Kalau feeling saya ya Robert Lewandowski bisa saja pindah ke FC Barcelona jika FC Barcelona bisa melepas Dembele dan juga Frenkie de Jong. Ini dua pemain yang menurut saya akan mereka lepas. Dembele juga berita terakhir kemungkinan akan ke Chelsea atau ke Paris Saint-Germain. Dan kabar lainnya bahwa Di Maria juga kemungkinan ke FC Barcelona. Nah, Di Maria juga bukan pemain yang muda, tapi dia punya pengalaman. Dia speednya masih bagus. Dia masih membela Argentina, permainannya masih menawan, nggak perlu diragukan. Jadi jika Di Maria masuk, itu kan secara free. Kemudian bisa melepas Dembele dan juga Frenkie de Jong, maka feeling saya Robert Lewandowski bisa bergabung dengan FC Barcelona karena baru nanti mereka akan punya dananya untuk bisa membeli Robert Lewandowski. Walaupun kita belum tahu juga harga sebenarnya dari Bayern Munich itu berapa sih? Saya memang membaca berapa versi, tapi kita kan belum tahu tepatnya. Apalagi kan belum ada juga pernyataan resmi dari FC Bayern Munich bahwa oke, mereka ingin melepas Lewandowski. Kan ya masih 50-50 lah seperti itu. Tapi bagi Lewandowski tentu tantangannya sangat baik jika dia bisa bergabung ke FC Barcelona pada saat memang Barcelona ingin bangkit kembali. Dan dia punya segala atribut yang dibutuhkan oleh Xavi untuk bisa memberikan solusi dalam urusan mencetak gol. And Frenkie de Jong juga sama, punya semua karakter yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag untuk membuat Manchester United menjadi tim yang juga mengandalkan ball possession, passing, movement. Karena ya tim ini harus kembali ke habitatnya teman-teman, yaitu bermain menyerang, mengandalkan passing, mengandalkan possession. Jangan cepat mengalirkan bola ke depan, jangan mengandalkan skill individu para pemain seperti Sancho, Bruno Fernandes, kemudian siapa, Alex Telles yang sering memberikan umpan-umpan jarak jauh. Wan-Bissaka saya gak ngerti lah tuh gimana ya dia bisa bermain di fullback sebelah kanan di MU. Gak ngerti tuh ya, kabarnya akan dijual juga dia ya. Jadi feeling saya juga MU bisa mendapatkan Frenkie de Jong ketika Xavi mendapatkan green light dari FC Bayern Munich. Ini menarik nih, jadi ini saling terkait transfer dari kedua pemain ini. Ya tetap saya berharap yang terbaik bagi FC Barcelona. Semoga mereka bisa mendapatkan Robert Lewandowski agar persaingannya lebih ramai nanti dengan Real Madrid di La Liga. Dan MU saya harapkan bisa mendapatkan Frenkie de Jong karena terus terang MU membutuhkan sosok di tengah yang bisa mengatur. Jangan kayak Bruno, dapat bola lari, shooting, cepat bergerak, tapi kadang-kadang nggak terarah. Justru dia lebih sering mengeluh. Plus MU masih punya Ronaldo. Jika Frenkie masuk, ya saya yakinlah permainannya bisa jauh lebih menarik daripada musim lalu. Yang apa itu? Katanya gagal pressing ya. Ya kita harapkan kali ini MU jangan gagal pressing lagi. Dan kita harapkan tentu FC Barcelona bisa
memberikan persaingan yang baik kepada Real Madrid. Dia dong, biar semakin seru nanti La Liganya. No hate, only football. Salam sepak bola.